Padang, tanah Minangkabau yang kaya akan budaya dan tradisi. Di bulan Ramadan, kehidupan masyarakat di sini penuh dengan nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal yang sangat kental loh pemirsa. Bagaimana mereka menjalankan ibadah puasa sambil menjaga tradisi? Mari kita telusuri bersama. Di tanah Minangkabau, Ramadan bukan sekedar waktu untuk berpuasa, melainkan juga momen untuk menguatkan identitas dan kearifan lokal. Konsep adat Basandi Syara atau Syara Basandi Kitabullah menjadi landasan yang mengajarkan bahwa budaya dan ajaran agama berjalan seiringan untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini, kita akan mengajak pemirsa untuk merasakan nuansa Ramadan di tanah Minangkabau. Yuk ikuti terus program Resonansi Ramadan berikut ini. Meski berpuasa, aktivitas masyarakat tidak berhenti. Pasar tradisional tetap ramai, orang-orang pergi berbelanja untuk menyiapkan hidangan untuk berbuka. Selama bulan puasa saya jualan ini cendol delima, pical, kelapa muda. Kalau hari biasa saya jualan soto ayam, kelapa muda. Di sini banyak sekali makanan enak ya yang disajikan pada saat berbuka puasa. Di antaranya itu ada lamang tapai, kolak pisang, cindo sagu, lamang golek, onde-onde, kemudian lapek bugi, pange pisang. Wah, semuanya biasanya itu memang dihidangkan di saat berbuka puasa. Kalau bicara tentang hidangan khas Sumatera Barat, pasti pemirsa langsung terbayang akan lezatnya rendang ya. Eits, tapi selain rendang, ada lagi nih makanan khas Sumatera Barat yang sudah terkenal di berbagai kalangan masyarakat. Sate Padang, hidangan khas Minangkabau yang terkenal dengan bumbu kentalnya yang kaya rempah. Apa rahasia di balik lezatannya? Mari kita telusuri lebih dalam. Dari jantung ranah Minang, lahirlah salah satu hidangan yang menggugah selera, yaitu sate Padang. Dibuat dari potongan daging sapi yang dipilih dengan teliti, dan dipadukan dengan rempah khas Nusantara. Sate Padang berbeda dari sate lainnya pemirsa, karena menggunakan kuah kental berbumbu kuat, rempah-rempah seperti kunyit, lengkuas, ketumbar, dan jinten menciptakan aroma dan rasa yang khas. Pembuatan sate Padang memerlukan kesabaran dan ketelitian. Daging direbus dalam bumbu hingga empuk, lalu dipotong-potong dan dibakar dengan arang hingga harum. Saus kuning kental yang disiram di atasnya menambah cita rasa khasnya. Sate Padang biasanya disajikan dengan ketupat dan ditaburi bawang goreng. Rasa pedas, gurih, dan aroma bakaran yang khas membuatnya digemari banyak orang. Tak hanya di Indonesia, sate Padang juga mulai dikenal di berbagai negara loh pemirsa. Kelezatannya yang unik membuatnya semakin populer di dunia kuliner internasional. Udah berapa lama ada dagang ini dah? Ini udah generasi kedua, Bang. Oh, generasi kedua. Sate Padang ini kalau Ramadan seperti apa? Rame nggak Ramadan Kalau ini? bentar, Biasanya buat apa? Buat buka atau buat sahur kah? buka. Buat buka. Oh, berapa tusuk? Kalau ini 600-700. Satu porsi 27, Bang. Di 27 satenya berapa? Daging 7, lontongnya 2. Bukanya? Bukanya setengah 5, sampai jam 1. Paling-paling tinggal sedikit. Alhamdulillah. Ini semua ada generasi kedua nih. Sate Padang bukan sekedar makanan, tapi juga warisan budaya yang terus hidup dan berkembang. Jadi, kapan terakhir kali Anda menikmati kelezatan sate Padang? Ramadan bukan sekedar waktu untuk berpuasa, melainkan juga momen untuk menguatkan identitas dan kearifan lokal.
Meski berpuasa, aktivitas masyarakat tidak berhenti. Pasar tradisional tetap ramai, orang-orang pergi berbelanja untuk menyiapkan hidangan untuk berbuka. Dari jantung ranah Minang, lahirlah salah satu hidangan yang menggugah selera. Bagi umat Islam, masjid menjadi tempat ternyaman untuk menunaikan ibadah. Perasaan itu pun akan semakin terasa kondusif manakala bangunan ibadah tersebut tidak hanya strategis, tetapi juga estetis. Di Tanah Minang sendiri ada beberapa masjid yang menawarkan suasana seperti ini. Salah satunya Masjid Samudra Ilahi yang berada di Pantai Carocok, pesisir selatan Sumatera Barat. Masjid yang seolah-olah terapung di laut ini menjelma jadi ikon pariwisata religi yang menarik untuk disinggahi saat berlibur ke pesisir selatan. Masjid Samudra Ilahi tidak hanya menyuguhkan eksotisme bangunan, namun juga menawarkan keindahan pemandangan alam sekitar pesisir selatan yang menakjubkan. Berbuka puasa di Padang bukan hanya soal makan, tapi juga soal kebersamaan. Tradisi berbuka bersama menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Ramadan di Ranah Minang bukan hanya tentang menjalankan ibadah puasa, tetapi juga menjaga tradisi, kebersamaan, dan rasa syukur. Semangat ini menjadi cerminan indahnya iman di tengah keberagaman budaya. Bulan Ramadan adalah waktu yang penuh berkah, di mana setiap kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Di bulan suci ini, kita diajak untuk tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga memperbanyak amalan kebaikan, termasuk berbagi kepada sesama. Berbagi bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang memberi dengan hati, senyum yang tulus, kata-kata yang menenangkan, dan uluran tangan bagi mereka yang membutuhkan adalah bentuk berbagi yang penuh makna. Sederhana, namun memiliki dampak luar biasa. Di setiap sudut kota, kita melihat pemandangan yang menghangatkan hati. Tangan-tangan yang memberikan makanan berbuka kepada yang membutuhkan, anak-anak yatim yang tersenyum menerima santunan, dan saudara-saudara yang saling menguatkan dalam doa serta kebersamaan. Ramadan mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya milik mereka yang memiliki banyak harta, tetapi juga mereka yang rela berbagi. Saat kita berbagi, bukan hanya mereka yang menerima yang merasa bahagia, tetapi hati kita pun dipenuhi ketenangan dan keberkahan. Karena sejatinya, harta yang kita miliki hanyalah titipan, dan berbagi adalah cara untuk mensyukurinya. Di bulan Ramadan, semangat berbagi menjadi jembatan kepedulian, hadirnya wakil rakyat di tengah masyarakat membawa harapan dan kebahagiaan. Kebersamaan ini memperkuat rasa persaudaraan dan kepedulian sosial. Di bulan suci ini, marilah kita jadikan berbagi sebagai bagian dari ibadah kita. Sebab kebahagiaan sejati tidak terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tetapi pada seberapa banyak yang kita beri. Setiap bulan suci Ramadan, kita memang ada kegiatan-kegiatan ya khususnya seperti buka puasa bersama, kemudian sahur bersama, dan juga banyak kegiatan-kegiatan berbagi yang kita lakukan di siang harinya, ya mulai dari ke panti-panti asuhan, kemudian melihat orang-orang yang sakit. Ya kita ajaklah masyarakat bersama-sama untuk lebih peduli terhadap saudara kita yang lain. Jangan kemana-mana ya, setelah ini kita akan simak bersama kultum yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Lisda Hendra Joni nih pemirsa. Dengan tema makna berbagi di bulan yang suci. Tetap di Resonansi Ramadan TVR Parlemen ya.
Ramadan bukan sekedar bulan untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga waktu yang penuh berkah untuk meningkatkan amal ibadah dan memperbanyak berbagi kepada sesama. Berbagi di bulan Ramadan ini bukan hanya tentang memberi harta atau makanan, tetapi juga berbagi kasih sayang, kebahagiaan, dan kepedulian kepada mereka yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya." Quran Surat Al-Imran 92. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa berbagi terutama di bulan suci Ramadan ini adalah salah satu bentuk ketakwaan kita. Bersedekah, ketika kita bersedekah, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga kita membersihkan harta dan jiwa kita dari sifat kikir. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis ini mengingatkan kita bahwa keberkahan hidup tidak hanya diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak yang kita berikan kepada orang lain. Bulan Ramadan adalah momen terbaik untuk berbagi, baik dalam bentuk sedekah, zakat, berbuka puasa bersama, hingga membantu mereka yang kurang mampu. Dengan berbagi, kita tidak hanya membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, tetapi juga mempererat tali silaturahmi persaudaraan dan juga menumbuhkan rasa empati. Para penonton resonansi Ramadan yang dirahmati Allah, marilah kita memanfaatkan bulan suci ini untuk memperbanyak berbagi, tidak harus dengan harta tetapi juga bisa dengan senyuman, doa, kebaikan, dan lain-lainnya. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih peduli terhadap sesama. Semoga tausiah singkat ini bermanfaat dan dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.